Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Pada pembahasan kali ini kita akan melakukan uji normalitas data dengan menggunakan teknik Lilly Force. Jadi uji normalitas data ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah menyediakan 3 data, yaitu data dari variabel Y, X1 dan X2, di mana variabel Y adalah keterampilan menulis teks argumentasi, variabel X1-nya penguasaan kalimat efektif, dan X2-nya adalah motivasi belajar, di mana masing-masing variabel jumlah responden atau datanya ada 40. Baik. Langkah yang perlu kita perhatikan dalam melakukan uji normalitas data dengan Lilly Force yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi hipotesisnya ada 2, yaitu H0 dan H1, di mana H0 berbunyi sampel atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sementara H1-nya adalah sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Di sini saya buatkan tabel pembantunya ya. H0-nya yaitu X1 atau penguasaan kalimat efektif berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sementara H1-nya yaitu penguasaan kalimat efektif berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Berikutnya untuk taraf nyatanya kita tentukan yaitu 0,05. Baik. Di sini kita akan mencoba misalnya untuk melakukan uji normalitas data pada variabel X1, maka datanya kita blok, kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Selanjutnya data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tadi kita sort, custom, expand ya. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita menghitung frekuensi nilai X1 ini. Apa fungsi menghitung frekuensinya? Ya, ini memudahkan kita ketika akan menghitung probabilitas kumulatif empiris di sini ya. Di sini saya buat tabel pembantu. Jadi misalnya begini, kita lihat ada kolom di sini nilai X65 itu frekuensinya 1. Kemudian nilai 68 jumlahnya ada 2. Nilai 69 jumlahnya ada 1 ya. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Kita lihat 72 jumlahnya ada 2, seterusnya sampai yang terakhir nilai 90 jumlahnya ada 2. Nah, selanjutnya kita menentukan FK atau frekuensi kumulatif ya. Di sini nanti yang berfungsi sebagai pembilang dalam menghitung probabilitas kumulatif empiris ya. FK diperoleh dengan cara misalnya ini 65 karena dia berada di urutan pertama, maka dia ditulis begini ya. Kemudian kita lihat di sini untuk nilai 68 itu ada 2, yaitu berada di urutan kedua dan ketiga. Maka ya, walaupun 68 di sini berada di urutan kedua, karena angkanya tadi ada 2 ya, berada di urutan kedua dan ketiga, maka diambil urutan yang terbesar, maka dia berada di urutan ketiga semua. Seperti itu. Kemudian sebentar biar rapi. Kemudian kita lihat 69 ada 1, maka dia berada di urutan ke-4.
kemudian 71 di urutan kelima. Nah, kita lihat untuk 72 karena ada 2 lagi, karena dia menempati urutan ke-6 dan ke-7, kita pilih urutan yang terbesar, maka urutan ke-7. Untuk 73 sama, karena dia menempati urutan ke-8, 9 dan 10, kita pilih yang terbesar yaitu 10. Oke, 11, 75, 12 dan 13 kita pilih yang ke-13. Ini juga ada 3, berarti 14, 15 dan 16 kita pilih urutan yang ke-16 yang terbesar. Ini 17, ini ada 78, ada 3, berarti menempati posisi urutan 18, 19, 20, kita pilih yang terbesar 20. Ini berarti 23, ini 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, oke, 40, ya. Oke, maka nilai 90 ada 2 menempati posisi ke-40. Baik. Selanjutnya kita menghitung rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata di sini kita buat dengan rumus average. Datanya kita ambil, ya. Oke, kita enter. Ini rata-ratanya. Agar bisa sama ke bawah, kita berikan absolut F4, ya. Oke, kita drag ke bawah. Oke, ini rata-ratanya. Kemudian kita menghitung simpangan baku dengan rumus stdef, ya, untuk data yang sama tadi. Baik. Oke, biar sama ke bawah, kita absolutkan dengan F4. Oke, kita sort ke bawah. Baik, kita sudah mendapatkan rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya kita menghitung angka bakunya. Angka baku ini kita mencari dengan, ya, data ini, ya, data XI, datanya dikurangi rata-rata, ya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya, ya. Jadi data dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, kita ke bawah. Oke, kemudian untuk probabilitas kumulatif normalnya, ya, kita menggunakan cara praktis saja. Kita bisa menggunakan rumus norm dis. Kemudian di sini diminta untuk masukkan nilai x-nya, di sini titik koma, rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, dan kumulatifnya di z ini. Oke, dapat, kita drag ke bawah. Oke, nah ini kemudian menghitung probabilitas kumulatif empirisnya. Ini caranya adalah sama dengan, ya, berada di urutan keberapakah data tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 40, ya. Biar sama, ini saya kasih absolut F4. Oke, seperti ini, ya. Maka tinggal kita tarik ke bawah, ya. Oke, saya ulangi, ya. Nilai ini, ya, berada di urutannya, ya. Ini kita lihat tadi untuk 68 ada di urutan kedua dan ketiga. Karena diambil yang terbesar, maka dia di urutan yang ketiga, masih nilainya sama. Kemudian yang terakhir menghitung, ya, selisih kumulatif normal dengan probabilitas kumulatif empiris, kemudian dicari nilai absolutnya. Jadi kita buat rumus absolut probabilitas kumulatif normal dikurangi dengan probabilitas kumulatif empiris. Oke, ketemu, kita drag ke bawah. Oke,
Maka untuk menentukan L0-nya atau L hitung maksimalnya, kita menggunakan rumus max. Kemudian kita pilih areanya. Oke. 0,0646 adalah nilai maksimal atau nilai terbesar dari L hitung yang telah kita lakukan. Kemudian kita mencari L tabel. L tabel itu nilai kritis Lillie force yang diperoleh dari tabel. Nah, pada tabel lazimnya nilai maksimal itu hanya sampai nilai 30. Sementara untuk nilai lebih dari 30, maka menggunakan rumus yaitu sama dengan 0,886 dibagi akar dari jumlah data. Jumlah datanya tadi ada 40 ya. Oke. 0,1401 adalah nilai L tabel. Maka kita lihat di sini ya. L0 0,0646 sementara L tabelnya 0,1401. Di sini terlihat bahwa L0 lebih kecil daripada L tabel. Maka kita buat di sini ya, L0-nya 0,0646 ya. Dengan N40 taraf nyatanya 0,05 ya. Kemudian ya diperoleh L kritis sebesar 0,1401. Maka di sini saya ganti 0,1401 ya. Dengan demikian L0 lebih kecil daripada L tabel. Simpulannya H0 diterima sehingga data penguasaan kalimat efektif berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Seperti ini pembahasannya. Demikian langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas data dengan menggunakan teknik Lillie force ya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.